Apakah kalian familiar dengan foto ini? Atau cuplikan video ini? Frame 225, the president emerging from behind the road sign. You can see that he's obviously been hit, raising his arms to his throat. Yap, ini adalah peristiwa paling kelam sepanjang sejarah Amerika. Pada saat itu, mereka kehilangan orang nomor satu di negaranya. John F. Kennedy tewas pada saat berada di ring-ringan saat akan menuju pusat kota Dallas. Sebuah peluru menghantam Kennedy di bagian belakang ketika dia melambai, diikuti oleh tembakan kedua di kepalanya. Peristiwa itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat. Menggunakan Lincoln Continental dengan atap terbuka merupakan kesalahan fatal pada saat itu. Kini, pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat atau Secret Service telah belajar banyak dan tidak lagi menggunakan mobil dengan atap terbuka sebagai kendaraan kepresidenan. Pada saat ini, Amerika mengklaim bahwa kendaraan kepresidenan mereka adalah yang paling aman di dunia. The Beast. Begitulah julukan mobil kepresidenan yang dipakai Joe Biden di pertemuan KTT G7 Inggris. Menjabat sebagai orang nomor satu di Amerika, Joe Biden dibekali mobil dinas yang super aman. Mobil itu adalah sebuah Cadillac One yang didesain khusus untuk sang presiden. Setelah dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, Biden menggunakan mobil warisan Donald Trump. Limosin lapis baja kepresidenan ini adalah armada Secret Service yang digunakan sejak 2018. Cadillac One yang digunakan ini menggantikan The Beast sebelumnya yang dipakai sejak 2009 oleh Barack Obama. Pada saat ini, The Beast dikatakan sebagai mobil paling canggih yang digunakan untuk mengangkut seorang kepala negara. Kendaraan tunggangan Joe Biden merupakan limosin yang unik, mengingat mobil ini dibangun dengan menggunakan sasis truk. Bahan dari kombinasi baja dengan kekerasan ganda, aluminium, titanium, dan seramik menjadi komposisi dasar dari pembuatan mobil ini. Lantas, seperti apa spesifikasi keamanan kendaraan orang nomor satu di Amerika ini? Dalam video ini, kita akan membahas sebuah Cadillac One yang dijuluki The Beast, yaitu mobil kepresidenan Amerika Serikat. Secara umum, mobil ini berwujud sebuah sedan besar yang mewah dengan panjang ekstra. Penampilannya menggunakan desain arsitektur Cadillac yang disebut sebagai Cadillac One, yang didedikasikan untuk menjadi kendaraan kepresidenan Amerika Serikat sejak 2009, tepatnya pada masa pemerintahan Barack Obama. Untuk tampilan eksteriornya, menjejalkan konsep desain Cadillac CT6 sedan dengan menggunakan lampu depan dari Cadillac Escalade dan lampu belakang dari Cadillac STS. Sedangkan grillnya mengambil bahasa desain dari mobil konsep Cadillac Escalade. Proyek ini melibatkan General Motors secara langsung dalam pengembangan dan produksinya. General Motors mendapat kontrak membuat limosin ini dengan nilai 15,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 240,6 miliar rupiah. Mereka membuat beberapa Cadillac One yang jumlahnya dirahasiakan. Namun produksi per mobil diperkirakan menelan biaya senilai 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 22,8 miliar rupiah. Meskipun menggunakan Cadillac sebagai mereknya, sangat sedikit bagian dari mobil yang menggunakan suku cadang Cadillac. Pada kenyataannya, mobil ini adalah sebuah tank yang menggunakan wajah limosin Cadillac. The Beast merupakan produk tailor-made yang dibuat menggunakan platform truk kelas menengah, yaitu GMC Kodiaq atau Chevrolet Top Key. Terdiri dari kombinasi baja dengan kekerasan ganda, aluminium, titanium, dan keramik untuk memecah proyektil. Plat bodi mobilnya sendiri memiliki ketebalan hingga 8 inci
atau 20 cm. Sedangkan kaca jendelanya berlapis-lapis dengan ketebalan hingga 13 cm. Jendela anti peluru ini setidaknya memiliki 5 lapisan untuk meredam segala upaya subversif. Tak mengherankan jika pintunya saja diyakini memiliki berat yang sama dengan pintu pada pesawat Boeing 757. Jendela dengan ketebalan 5 inci ini berbahan polikarbonat, dan Secret Service mengklaim kaca ini tahan akan serangan seperti tembakan dan ledakan, seperti kaca depan yang dapat menahan peluru 44 Magnum. Selain itu, mobil ini juga tahan akan ledakan. Tepat pada bagian bawah mobil ini terdapat plat baja yang menutupi seluruh bagian kolong mobil dan mampu menahan ledakan granat. Sementara, busa khusus mengelilingi tangki bahan bakar untuk melindungi jika terjadi benturan keras pada tangki tersebut. Tak hanya kaca dan bodinya saja yang tahan akan serangan, bagian paling krusial yaitu kaki-kakinya juga dirancang sedemikian rupa. The Beast menggunakan ban lansiran dari Goodyear yang ukurannya hampir sama dengan ban yang digunakan pada bus. Hal ini membuat The Beast menjadi lebih tinggi dari versi sebelumnya. The Beast 2009 yang digunakan Barack Obama memiliki ground clearance yang lebih rendah dibanding versi sekarang. Salah satu kejadian yang membuktikan hal tersebut ketika Obama sedang melakukan kunjungan ke Dublin, Irlandia. Pada saat itu, Obama dengan rombongan sedang berjalan keluar dari kedutaan besar Amerika Serikat di Dublin. Namun mobil yang digunakannya nyangkut tepat di depan pintu gerbang kedutaan. Kejadian ini membuat rombongan terhenti selama beberapa menit. Terlihat, sedan di depan The Beast berhasil melewati gundukan tersebut dengan aman. Namun The Beast gagal, dikarenakan jarak wheelbase-nya yang panjang sehingga tidak cukup tinggi untuk melewati gundukan tersebut. Maka, dengan ukuran ban yang lebih besar, The Beast versi sekarang akan mampu menerjang segala medan. Kembali ke urusan kaki-kaki. Ban yang digunakan ini merupakan jenis run flat tire yang diperkuat dengan bahan Kevlar. Kevlar sendiri merupakan bahan yang digunakan untuk pembuatan rompi anti peluru. Bahan ini disebut-sebut sebagai bahan yang 5 kali lebih kuat dari baja dengan berat yang sama. Run flat tire merupakan teknologi yang membuat ban mobil yang kempis atau bocor masih bisa berjalan dengan aman pada kecepatan dan jarak tempuh tertentu. Goodyear mengklaim bahwa ban mobil tersebut dapat dipakai dalam keadaan tekanan nol alias bocor total sampai sejauh 80 hingga 150 km dengan kecepatan maksimum 80 km per jam. Sehingga The Beast masih mampu berjalan walau dengan keadaan ban yang tercabik-cabik akibat dari serangan. Sebagai mobil dengan keamanan bintang 5, tentu saja bagasi The Beast ini tidak berisi stick golf. Namun, berisi beberapa peralatan penting yang mendukung. Di dalamnya terdapat peralatan pemadam kebakaran otomatis yang mampu memadamkan api dengan sangat cepat, dan juga tersedia tangki oksigen untuk digunakan dalam situasi darurat. Tak tanggung-tanggung, bahkan tersedia beberapa kantung yang berisi golongan darah presiden demi mengantisipasi jika sang presiden terluka. Selain itu, ada juga tabung gas air mata, senapan, dan juga peluncur granat yang terintegrasi ke dalam The Beast. The Beast memiliki 3 penumpang utama, yaitu supir, 1 agen pelindung rahasia di kursi penumpang depan, dan juga presiden. Mobil ini bisa menampung 7 orang penumpang, dengan komposisi supir dan 1 agen Secret Service di bagian depan. 2 baris kursi yang saling berhadapan di bagian belakang digunakan untuk tempat presiden dan para tamunya, dengan sebuah meja lipat yang memisahkan. Memasuki mobil ini ibarat sedang berada di dalam ruang panik. Mobil ini memiliki suplai oksigennya sendiri untuk memasak udara yang berkualitas untuk sang presiden. Interiornya didesain sangat kedap demi mengurangi resiko jika terjadi serangan bahan kimia berbahaya. Tersedia juga telepon satelit dan sistem video interaktif sehingga aman untuk konferensi dengan pejabat lain. Sementara untuk bagian kaca,
hanya kaca pada pengemudi saja yang dapat terbuka. Itu pun hanya sekitar 3 inci dan hanya supir yang dapat mengoperasikannya. Hal ini ditujukan untuk mempermudah komunikasi dengan agen Secret Service yang lain yang berada di luar. Dalam urusan keluar masuk mobil, The Beast sangat berbeda dengan mobil biasa, mengingat beratnya yang hampir mencapai 10 ton dan ukuran pintu yang sangat tebal membuatnya sangat sulit jika dibuka dari dalam. Akan ada seorang agen Secret Service yang membukakan pintu untuk sang presiden. Untuk menjamin keamanan presiden, handle pintu tersebut dapat dialiri aliran listrik jika sewaktu-waktu ada orang asing yang ingin menyerang presiden, dengan hanya menekan tombol yang ada di kursi sang presiden. Fleksibilitasnya juga merupakan yang terbaik. Banyak sumber yang menyebutkan kalau kaca depan The Beast mengandung komposisi yang mampu membuatnya selalu jernih, sehingga pandangan sang pengemudi bisa melihat jalanan dengan lebih jelas. Bagaimana dengan malam hari? Mobil ini telah disematkan night vision kamera pada bagian grill depan dan belakangnya yang terhubung langsung ke dashboard pengemudi. Biasanya ada sekitar selusin limusin Cadillac yang beroperasi pada waktu tertentu. Beberapa di antaranya digunakan setiap kali presiden bepergian. Kendaraan lain digunakan sebagai umpan atau mengangkut pejabat lainnya untuk perlindungan tambahan saat bepergian di daerah yang berbahaya. Iring-iringan kepresidenan mengerahkan 10 kendaraan termasuk 2 Cadillac One dalam konvoi di daerah yang aman. Sedangkan di zona berbahaya atau perang, ada sebanyak 40 kendaraan, termasuk beberapa iring-iringan umpan yang mengambil beberapa rute berbeda sebagai pengalian. Selain itu, ada juga penembak jitu dan dukungan udara untuk melindungi presiden di daerah yang konflik. Sebagai seorang presiden, tentu saja bakal sering melakukan kunjungan kerja, baik itu di dalam maupun luar negeri. Terkhusus untuk Presiden Amerika Serikat, telah disediakan pesawat Boeing 747 seri 200B yang kita kenal sebagai Air Force One untuk membawa presiden kemanapun ia terbang. Lalu bagaimana dengan The Beast dan kawan-kawannya? Mobil ini memiliki pesawatnya sendiri. Pesawat tersebut adalah C-17 Globemaster. Berdasarkan situs resmi Angkatan Udara Amerika Serikat, C-17 Globemaster diklaim sebagai pesawat kargo paling fleksibel di lingkungan Angkatan Udara. The Secret Service menggunakan pesawat pengangkut tersebut untuk mengangkut The Beast dan beberapa limosin lain, serta kendaraan komunikasi berlapis baja Chevrolet Suburban dan Ford F-350. Tak hanya itu saja, pesawat ini juga mampu mengangkut Marine One Choppers, yaitu helikopter kepresidenan. Dalam iring-iringan kepresidenan Amerika Serikat, tak hanya The Beast yang dapat menarik perhatian. Dalam rombongan tersebut, terdapat sebuah SUV dari Ford F-350. Secret Service menyebut mobil ini dengan sebutan Roadrunner. Mobil yang dijuluki Roadrunner tersebut memang merupakan Mobile Command and Control Vehicle. Roadrunner hadir di antara konvoi mobil presiden sebagai mobil komunikasi yang memberikan jaringan atau koneksi khusus yang hanya bisa diakses oleh sang presiden. Kubah yang membulat di atapnya bukan sebagai aksesoris. Itu merupakan antena yang mengirimkan jaringan terinskripsi yang hanya mampu diakses oleh presiden. Dengan segala kemampuan tersebut, mobil ini mampu mengacak dan mematikan sinyal yang ada di sekitaran rombongan presiden. Roadrunner diperuntukkan untuk mengolah berbagai data secara komputerisasi. Namun yang paling penting, mobil ini berfungsi menjaga komunikasi Presiden Amerika Serikat dengan seluruh kepala staf angkatan bersenjata, Pentagon, dan Washington DC saat bepergian ke berbagai wilayah melalui jalan darat. Bahkan berkat mobil ini, sang presiden mampu meluncurkan kode nuklir jika berada dalam situasi darurat militer dari mana saja. Namun, biaya dalam perjalanan dinas tidaklah murah. Sebagai contoh, ketika Donald Trump pada waktu itu mengunjungi United Kingdom atau Inggris. Mengutip dari laman BBC News, kunjungan kenegaraan 3 hari Trump pada bulan Juni tersebut melibatkan lebih dari 6.300 petugas, menelan biaya hingga 3,4 juta pound sterling. Angka tersebut sangat fantastis untuk sebuah kunjungan kerja.
The Beast menggunakan mesin diesel Duramax sebagai jantung pacunya. Mengapa diesel? Mesin diesel dikenal sangat tangguh dalam berbagai medan. Selain torsinya yang besar, konsumsi bahan bakar yang dihasilkan juga terhitung hemat. Terkait The Beast, General Motors mempertimbangkan jika terjadi serangan. Bahan bakar diesel memiliki politasi rendah sehingga mengurangi resiko meledak. The Beast dibekali mesin diesel Duramax 6600cc dengan konfigurasi V8 turbo diesel. Namun dengan beratnya yang hampir mencapai 10 ton, mobil ini tidak dapat berakselerasi dengan cepat. Menurut beberapa sumber, dalam akselerasi 96 km hanya tuntas dalam 15 detik. Dan itu juga merupakan top speed yang bisa dicapai mobil ini. Mengingat mobil ini memang hanya diperuntukkan untuk kenyamanan dan keamanan sang presiden, maka kecepatan bukanlah poin utamanya. Sampailah kita di akhir video. Dalam skin sebelumnya, banyak disebutkan tentang agen Secret Service. Lantas, siapakah agen Secret Service ini sebenarnya? Secret Service dibentuk oleh Presiden Abraham Lincoln pada 14 April 1865. Pada awalnya, Secret Service dibentuk dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan uang yang marak pada waktu itu. Lalu pada 23 Juni 1901, Secret Service dicanangkan sebagai pasukan pengaman presiden dan saat ini memiliki lebih dari 3.200 agen. Berbicara tentang tugas, mereka tidak hanya dilatih untuk melindungi presiden, tetapi juga melindungi tamu-tamu negara yang berkunjung ke negara paman Sam tersebut. Jika dikatakan The Beast sebagai kendaraan paling aman di dunia, bukan berarti penumpang di dalamnya akan selamat dalam gempuran serangan. Bila The Beast ditakdirkan hancur, maka hal tersebut akan terjadi apabila Sang Maha Kuasa berkehendak. Oleh karena itu, mari kita jangan lupa berdoa sebelum bepergian kemanapun. Karena sejatinya, doa adalah perlindungan yang paling ampuh dari segala keburukan. Jika kalian mendapat pengetahuan baru dari video ini, jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan komen di bawah dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton.